Teman-teman semua, tentu teman-teman pasti mengenal sosok yaitu Saifuddin Ibrahim yang bahkan ketika kita membahasnya nanti akan disangkut pautkan dengan apa? Al-Zaitun. Sehingga muncullah tuduhan di tengah masyarakat bahwa pondok pesantren Al-Zaitun ini memiliki agenda khusus, agenda terselubung yaitu kristenisasi. Apakah benar demikian? Nah, dalam hal ini saya akan menjawab terkait apa? Akan saya bongkar daripada agenda terselubung yaitu Syekh Panji Gumilang dengan Al-Zaitunnya. Hal ini perlu yang dimana nantinya kita mengetahui sebenarnya apa sih tujuan daripada berdirinya Ma'had Al-Zaitun. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, Saifuddin Ibrahim ini senantiasa dijadikan sebagai ikon atau simbol seorang yang murtadin, keluar daripada agama Islam, lantas menjadi apologet, kan begitu. Kemudian, daripada Saifuddin Ibrahim ini senantiasa dikaitkan dengan apa? Pondok pesantren Al-Zaitun, yang bahkan dikatakan bahwa beliau itu adalah seorang ustadz di sana. Padahal dalam faktanya ketika saya bertanya kepada para pengajar di Ma'had Al-Zaitun, menjelaskan bahwa saudara Saifuddin Ibrahim bukanlah pengajar, tetapi seorang murid yang belajar di Al-Zaitun, iya. Jadi dia itu mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz saja, tapi bukan seperti itu, karena dia hanya belajar di Al-Zaitun, kemudian dia nggak selesai atau keluarlah. Kemudian dia menjadi murtadin, kan begitu cerita sebenarnya aslinya. Nah, kemudian teman-teman semua, daripada isu Saifuddin Ibrahim ini berkembanglah bahwa Syekh Panji Gumilang memiliki agenda khusus untuk melakukan kristenisasi. Innalillahi. Padahal kalau kita mau runtutkan dalam perjalanan berdirinya Ma'had Al-Zaitun, mari kita kembali ke sejarah. Pada tahun 1980 sampai 1990-an. Apalagi di masa kejatuhan Orde Baru. Pada fase 1980-an, terjadinya gerakan Islam-Islam radikal yang dimana dipelopori oleh revolusi Islam Iran yang berhasil menggulingkan kepemimpinan daripada Presiden Iran yang berdasarkan republik. Selain daripada revolusi Islam di Iran, muncullah gerakan yaitu Ikhwanul Muslimin. Gerakan yang saat itu berdiri digagas daripada Mesir. Yang dimana gerakan Ikhwanul Muslimin ini, ideologi yang dibawa sampai masuk ke Indonesia. Sehingga pada tahun 1980-an, banyak terjadi konflik internal antar agama. Sehingga kalau teman-teman membaca, pada tahun 1980-an, muncullah peristiwa-peristiwa yaitu baik kristenisasi maupun islamisasi, atau bahkan munculnya perdebatan agama. Kan begitu. Kemudian teman-teman semua, pada tahun 1980-an, ini diperparah dengan maraknya paham-paham Islam radikal, yang dimana menganggap bahwa Islam ya Islam, syariat harus ditegakkan, atau bahkan menganggap yaitu Pancasila sebagai ideologi sekuler dan juga ideologi kafir. Oleh karena itu, munculnya suatu kebijakan yaitu asas tunggal Pancasila. Sebagai apa? Jalan daripada ideologi untuk melakukan deradikalisasi kepada umat beragama. Tetapi apa daya? Ternyata isu rasisme SARA teramat besar di negara kita, hingga terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Kan begitu teman-teman semua. Dan juga setelah daripada itu semua, pada tahun 1990-an, Jamaah Islamiyah berdiri di Indonesia. Dan bahkan masih banyak laskar-laskar jihad yang lain, karena apa? Adanya anggapan bahwa saudara muslim saya di negara sana atau di pulau sana disakiti oleh orang kafir. Oleh karena itu pada tahun inilah munculnya gerakan-gerakan radikal yang lebih parah, bahkan mereka memiliki senjata, apalagi gerakan Aceh Merdeka, mereka dikirim ke Libya untuk berlatih perang. Innalillahi.
Melihat daripada polemik tersebut, saya menduga atau saya mencoba membaca pesan daripada berdirinya Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jika waktu itu ada ucapan dari Pak Guru Gembul bahwa Al-Zaitun adalah laboratorium untuk deradikalisasi, jika saya menilik atau melihat daripada motonya, bisa jadi iya. Kenapa begitu? Karena di Al-Zaitun berdiri untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam memahami agama dengan konteks Indonesia. Kemudian juga untuk menjadikan Islam sebagai agama yang modern dan universal. Kan begitu. Nah, apalagi jika kita melihat sejarah tadi, dan juga dengan berdirinya Al-Zaitun, kita menjadi sadar bahwa adanya gerakan-gerakan radikalisasi, kemudian Al-Zaitun menjadikan dirinya sebagai poros peradaban, perdamaian, dan toleransi. Artinya apa? Pondok Pesantren Al-Zaitun membuka diri untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam memahami agamanya. Agar apa? Agar tidak lagi terjadi gerakan-gerakan radikal dalam beragama. Dan juga untuk melupakan sejarah kelam yang terjadi di Indonesia, yang dimana kejahatan itu senantiasa dikaitkan dengan agama. Kan begitu teman-teman semua. Nah, dalam perkembangannya, Ma'had Al-Zaitun juga senantiasa bekerja sama dengan para pemuka agama yang lain, di mana Syekh Panji Gumilang senantiasa menyampaikan gagasannya kepada jamaat-jamaat Kristen dan Katolik. Yang dimana Syekh Panji Gumilang memiliki gagasan bahwa Tuhan kita itu sama. Yang dimaksud Tuhan kita itu sama karena kita berasal dari Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Nah, janganlah dipahami prinsip pandangan Syekh Panji Gumilang seperti ini menjadi pandangan yang merusak agama. Jangan. Pandangan Syekh Panji Gumilang yang seperti ini merupakan pandangan karena beliau sudah mengenal Tuhannya dan sudah khatam dalam beragama, sehingga beliau memahami hakikat daripada beragama. Kan begitu. Apalagi di salah satu pendapat Syekh Panji Gumilang dalam buku yang ditulis oleh Bang Robin, Syekh Panji Gumilang menyatakan, yang dimana beliau mengutip Quran Surah Al-Kafirun, bahwa biarkan saya dengan prinsip saya, kamu dengan prinsip kamu, gak apa-apa. Saya nggak akan maksa kamu untuk beribadah dengan saya. Dan kamu juga nggak boleh maksa saya ibadah dengan cara kamu. Biarkan. Artinya biarkan kita meyakini agama kita masing-masing. Janganlah saya yang Islam ini menghinakan agama kamu dengan tujuan mendakwahkan atau mengajak kamu ke agama saya. Jangan. Apalagi kamu seperti itu juga jangan. Nah, dalam hal ini Syekh Panji Gumilang menekankan bahwa persatuan itu bisa dicapai jika kita memiliki prinsip untuk hidup bersama. Janganlah dijadikan perbedaan itu sebagai ancaman. Perbedaan itu dibiarkan saja. Toh Tuhan yang menghendaki. Apalagi setiap agama itu diberikan nabi dan rasul. Dan mereka memiliki syariatnya masing-masing. Kan begitu. Yang penting pada hakikatnya mereka senantiasa beriman kepada Tuhannya. Entah mau disebut apa Tuhan tersebut, ya. Yang dimana pada hakikatnya kita tetap menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Nah, daripada pandangan Syekh Panji Gumilang ini, saya bisa mencoba memahami bahwa beliau ini ingin melakukan deradikalisasi kepada umat Islam. Beliau sadar melihat daripada sejarah yang tadi banyaknya masyarakat Islam yang terpapar paham radikal atau bahkan sampai saat hari ini masih banyak umat Islam terpapar paham radikal. Tapi apa boleh buat? Orang-orang yang senantiasa kembali mengajak kepada agamanya yang utuh senantiasa dituduh sebagai perusak agama. Dan juga Syekh Panji Gumilang dituduh sebagai perusak agama. Ini saya teringat dalam Quran Surah Al-Ghafir, yang dimana ketika Fir'aun ingin membunuh Musa karena Musa dianggap merusak ajaran agama masyarakat. Padahal nyatanya yang merusak adalah Fir'aun. Oleh karena itu umat Islam yang sangat marah ketika dikritik, yang dikritik adalah budayanya, bukan ajaran intinya, ya, bukan akidahnya, bukan apa-apanya. Lantas mereka yang kritik itu adalah orang Islam dituduh sebagai perusak agama.
Maka umat Islam yang seperti itu tadi sama dengan Fir'aun. Kemudian teman-teman semua, dapatlah kita pahami inilah pesan salah satu daripada Syekh Panji Gumilang dalam mendirikan Pondok Pesantren Al Zaitun. Perlu digarisbawahi teman-teman semua, saya di sini tidak mengiyakan, tidak membenarkan perkataan dari Pak Guru Gembul yang menyatakan bahwa Al Zaitun didirikan sebagai laboratorium untuk deradikalisasi umat Islam. Tapi kalau kita membaca petanya, membaca pesan yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang daripada visi, misi, dan juga motonya, yang dimana beliau ingin menyampaikan Islam yang rahmat, ingin mengajak kepada perdamaian, ingin mengajarkan kepada toleransi, maka bisalah kita anggap upaya daripada Syekh Panji Gumilang sebagai upaya deradikalisasi umat Islam itu sendiri. Kemudian teman-teman semua, ada yang lebih menarik. Ketika saya di sana, saya melihat bentuk daripada Masjid Rahmatan Lil Alamin yang memiliki sisi 8 sisi kalau tidak salah itu. Saya melihat dan saya coba mengingat bahwa dalam sejarah Islam ada salah seorang khalifah, raja lah, yaitu Abdul Malik bin Marwan mendirikan suatu masjid segi 8, kemudian diklaim sebagai kiblat pertama umat Islam, yaitu di Al-Aqsa sana, ya, di Palestina. Kan begitu. Dan saya melihat ini ketika Syekh Panji Gumilang mendirikan Masjid Rahmatan Lil Alamin dengan segi 8. Yang saya lihat, yang saya amati, bukanlah Syekh Panji Gumilang ingin menyatakan, oh ini kiblat ketiga umat Islam, bukan. Tapi Syekh Panji Gumilang ingin membuktikan bahwa kiblatnya perdamaian, kiblatnya pendidikan, kiblatnya toleransi ada di Al Zaitun. Kan begitu. Nah, hal ini selaras dengan pernyataan Muhammad Abduh. Ketika Muhammad Abduh ingin memperbaharui Islam yang sudah kacau balau, yang sudah sangat mundur itu, beliau menyatakan memperbaharui Islam, memperbaiki Islam bukanlah dari Istanbul, karena Istanbul itu hanya tempat pemerintahan, bukan juga dari Mekah, karena Mekah itu hanyalah kiblat untuk ibadah, tapi di Al-Azhar, karena itulah pusat pendidikan. Ketika saya memahami teks daripada Muhammad Abduh, kemudian saya selaraskan dengan apa yang dibuat oleh Syekh Panji Gumilang, saya mendapatkan pesan bahwa Syekh Panji Gumilang ingin menjadikan Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai pondok pesantren yang menjadi kiblat umat Islam dalam hal apa? Pendidikan, ekonomi, perdamaian, dan toleransi. Kan begitu. Kemudian teman-teman, ada salah satu pesan yang amat penting. Ini saya pahami ketika saya tidak sengaja menemukan ceramah Syekh Panji Gumilang. Bahwa yang dibangun awal kali oleh Syekh Panji Gumilang adalah pembangunan SDM. Yang dimana beliau senantiasa menanamkan, membangunkan jiwa, memerdekakan jiwa. Untuk apa? Untuk tujuan kemakmuran Indonesia. Kan begitu. Apalagi sumber daya manusia yang dibina, dididik oleh Al Zaitun, senantiasa melakukan manifestasi, melakukan implementasi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mereka juga diberikan beban yang amat tinggi untuk senantiasa menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Begitulah teman-teman semua. Oleh karena itu, inilah pesan terselubung, agenda terselubung yang dapat saya pahami. Ketika saya mencoba membaca kembali sejarah tahun 1980-an, sampai 1990, dan juga bagaimana berdirinya Ma'had Al Zaitun. Memang, saya mendukung Ma'had Al Zaitun jika dijadikan pusat toleransi, pusat peradaban, apalagi menjadikan sebagai pusat deradikalisasi umat Islam. Saya sangat setuju. Sehingga seluruh umat Islam yang masih terpapar paham radikal, alangkah baiknya direhabilitasi di Al Zaitun, agar mereka cepat sadar. Karena apa? Umat Islam yang radikal di Indonesia sudah sangat banyak, atau bisa saya katakan lebih daripada 50% kok. Bahkan orang NU juga sudah banyak yang terpapar paham radikal. Kan begitu teman-teman semua. Oleh karena itu, untuk teman-teman agama di luar Islam, jika ingin merasakan daripada indahnya perdamaian, indahnya toleransi, dan indahnya surga di dunia, ya, karena surga itu terdapat suatu hidup yang damai, maka datanglah ke Ma'had Al Zaitun.
Dan rasakanlah ketika teman-teman bisa berkunjung dan masuk ke dalam Masjid Rahmatan lil Alamin, yang dimana teman-teman gak akan dibedakan, gak akan didiskriminasi berdasarkan agama. Adapun terkait Saifuddin Ibrahim, biarkan. Karena apa yang terjadi kepada Saifuddin Ibrahim, saya menyamakan dengan apa yang terjadi kepada Salman Al-Farisi. Yang mungkin Saifuddin Ibrahim sedang mencari hakikat agamanya, kemudian dia merasa tidak puas dengan agama Islam, lantas dia keluar, ya biarkan saja. Itu hak dia untuk dalam mencari hakikat dalam beragama. Kan begitu. Sama halnya dengan Salman Al-Farisi, yang berkali-kali pindah agama untuk mencari hakikat dalam agamanya. Kan begitu teman-teman semua. Alangkah indahnya jika kita senantiasa memiliki pikiran yang terbuka, apalagi dalam memandang perbedaan. Yang terpenting yang kita lihat adalah apa? Jika dia warga negara Indonesia, maka dia adalah saudara kita. Dan yang lebih tinggi lagi, jika dia itu manusia, maka dialah saudara kita. Jadi janganlah persaudaraan dipisahkan, dibedakan karena perbedaan agama. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.